Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Dwi Wibowo dari kelas G. Kali ini saya akan mempresentasikan infografis hasil kerja saya yang berjudul Hukum Ekonomi Syariah. Jadi kita awali dulu dari hukum ekonomi. Jadi hukum ekonomi itu keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, peranata, dan lembaga yang bersifat perdata maupun bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian. Itu pengertian dari hukum ekonomi. Dan sekarang kita berlanjut ke pengertian hukum ekonomi syariah. Kali ini saya mengambil definisi dari dua orang, yaitu yang pertama dari Muhammad Syauqi Al-Panzari, mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi yang mengatur dengan dasar-dasar kebijakan siasat ekonomi Islam. Dan yang kedua dari M.A. Manan, mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi komplikasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil yang tidak komersil menurut prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip nilai asas dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan antara subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang kita ke prinsip hukum ekonomi syariah itu yang saya buat dan ada di infografis saya. Itu ada 11 prinsip. Yang pertama tuh prinsip tauhid. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja. Nah, dan yang ketiga, prinsip al-masalah. Prinsip al-masalah ini bisa disebut juga kemaslahatan. Jadi kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Di prinsip kemaslahatan ini ada 3 sifat, yaitu yang pertama tuh daruriyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat, dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Dan yang kedua haziat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tetapi tidak adanya haziat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Nah, yang ketiga tuh tahsiniyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Prinsip perwakilan khalifah. Manusia adalah khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual, serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Yang selanjutnya prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf yaitu keseharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha, sedangkan prinsip nahi munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan haram. Prinsip tazkiyah. Tazkiyah berarti penyucian. Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
Prinsip Palah merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak. Sesama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia, baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya, dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Prinsip kebaikan, ihsan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa maupun sesama manusia. Prinsip pertanggungjawaban, al-masuliyah. Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Lalu prinsip kifayah. Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesama. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Dan yang terakhir yaitu prinsip keseimbangan atau i'tidal. Syarat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batasan tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Nah, yang selanjutnya sumber hukum ekonomi syariah dalam transaksi. Kembali lagi kepada pengertiannya. Jadi pada dasarnya tuh hukum ekonomi syariah tuh berdasar kepada kebijakan siasat-siasat Islam, terus nilai-nilai Islam juga. Jadi sumber hukum ekonomi syariah dalam transaksi tuh ya berhubungan dengan nilai-nilai Islam juga, seperti sunnah Rasul, Al-Quran. Terus ada juga sumbernya tuh dari hukum ekonomi Islam dan metodologinya. Dan materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan serta aturan-aturan yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan hukum ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbesar. Karena dalam hal ini ekonomi Islam tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah Allah yang termuat dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah dalam melaksanakan aktivitasnya. Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: bai, akad-akad, jual beli, syirkah, mudarobah, murabahah, muzaraah, dan muzakah, kira, istisna, izarah, kafalah, hawalah, pembiayaan multijasa, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Tujuan mulia hukum ekonomi syariah. Yang pertama, tujuan mulia hukum ekonomi syariah yaitu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Yang ketiga, mencapai distribusi dan kekayaan yang adil dan merata. Lalu menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Yang kelima, menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Yang keenam, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah. Yang kedelapan, menghindari kekacauan dan kerusuhan. Yang kesembilan, menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas. Yang ke-10, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan. Itu adalah sebagian tujuan mulia hukum ekonomi syariah, dan sebenarnya masih banyak lagi. Sekarang asas-asas hukum ekonomi syariah. Asas musyarakah, asas muawana, asas antarodin, asas manfaah, asas adamul gharar, asas al-musawah, as-sidik, asas hak milik, asas pemerataan, asas al-birru wal taqwa, dan penerapan prinsip syariah dalam undang-undang perbankan syariah. Jadi prinsipnya yang sudah saya tadi jelaskan,
penerapan prinsip syariah dalam undang-undang, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip keadilan, prinsip tauhid, dan prinsip al-masalah. Dan yang terakhir dari infografis saya yaitu karakteristik hukum ekonomi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, memadukan antara nilai spiritual dan material. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai dengan nilai Islam. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Yang kelima, memperhatikan kemaslahatan umat. Sekian penjelasan infografis saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.